Profesor Malaysia terkejut dengan kepopuleran bahasa Indonesia di Korea. Beberapa profesor terkemuka di negara Malaysia memiliki pandangan yang berbeda tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sebagian dari mereka yakin bahwa bahasa Melayu telah mendunia dan memiliki jumlah penutur yang sangat besar. Mereka bahkan mengklaim bahwa bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu. Namun, di sisi lain, beberapa profesor lainnya lebih realistis dan mengakui bahwa bahasa Indonesia yang sebenarnya telah mendunia dan memiliki pengaruh yang lebih luas. Beli kripes di Korea pakai bahasa Indonesia. Pakai krimnya paling enak. Campur pakai krimnya enak. Di sini ya? Oh, mau cereal ya? Hah? Cereal mau? Enggak. Oh. Kembali 3.000 berarti. Ya benar, 3.000 ah. Bisa pakai bahasa Indonesia? Kok bisa? Coba ngomong bahasa Indonesia. Bagaimana? Oh, sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Selamat malam. Keren deh, orang Korea bisa pakai bahasa Indonesia. Nama cara saya. Oh, orang Indonesia. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabar? Baik. Bagaimana musim ini, bagus atau tidak? Masya Allah. Saya senang melihat Anda. Yes. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. طبعا يا أستاذ لدينا هنا منتجات خاصة بهذا المعرض مثل خطاط السجاد. Jadi di sini halte terakhir atau kunjung bareng terakhir. Jadi di sini. Brother, ada jus. Berapa? Satu, jus apa tuh? Jus jambu ya? Jambu. Oh, jambu. Ada melon? Jambu, brother. Melon berapa? Berapa? Melon, jambu 1, melon 1. Jambu satu, melon satu. Habis melon. Melon habis katanya. Ada 5. Iya mana? 5 bre, berapa bre? Berapa? 2 bre. Alah. Ini jambu. Jambu. Jambu satu. Saya lagi di Seoul, Korea, di satu jalan di mana banyak sekali terdapat makanan, berbagai macam makanan. Yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Karena banyak orang Indonesia, maka mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Luar biasa kan? Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan? Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Dia bercakap macam kita, bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard, bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut, sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Melayu. Kita juga perlu memikirkan, limbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu. Dan pengucapan dalam bahasa Indonesia, walaupun ada pensyarah dari Malaysia mengajar di situ. Ini juga perlu berbeza dengan di China, yang sebagian awal oleh pengurusi tadi, di Beijing Foreign Studies dan 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu, yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masih banyak, dan juga di Jepun
Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand, di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar yang gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka mereka sanggup mengajar di malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi semua ini tindakan-tindakan proaktif yang perlu kita pelajari, kerana kita ada kedutaan di seluruh dunia dan juga pejabat usaha tinggi serta konsulat-konsulat di beberapa bandar-bandar di seluruh dunia. Barangkali kita perlu lakukan untuk mewujudkan sekolah bahasa Melayu di kedutaan dan juga di pejabat usaha tinggi. Dan kita ada atansi pendidikan yang barangkali tugas atansi pendidikan itu bukan sahaja untuk menjaga kepentingan pelajar-pelajar kita di luar negara, tapi juga berperanan untuk menyebarluaskan bahasa Melayu antarabangsa, membuka kelas-kelas bahasa Melayu. Dan barangkali dengan adanya guru-guru bahasa Melayu di situ, dihantar ke situ, mungkin kita dapat memainkan peranan mempertingkatkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Nah, ini saya dari pengalaman kami di Madagaskar dapati amat proaktifnya kedubes atau kedutaan besar Indonesia di Madagaskar di Antananarivo dengan memperkenalkan bahasa Indonesia di kalangan orang di Madagaskar. Itu juga kita perlu juga berusaha bagaimana untuk memastikan dialek Melayu yang seperti Selatan Thai dan juga di Filipina itu dapat kita akrabkan, dapat kita rapatkan dengan perkenalkan bahasa Melayu. Kerana Tagalog juga merupakan satu dialek Melayu, mungkin kita boleh lakukan ini. Seandainya kita berjaya menubuhkan satu institusi yang khas atau digunakan di peringkat kedutaan, di peringkat pejabat usaha tinggi. Lalu semua tindakan-tindakan ini memerlukan iltizam dan keberanian, keseriusan dan kesungguhan pemerintah. Seandainya pemerintah sepele, tidak mahu, tak serius, maka tengah sendirinya terjunam ke bawah lah bahasa Melayu itu. Apatah lagi apabila sekarang ini di negara kita bila PPSMI dilaksanakan, DLP dilaksanakan, orang sudah mula mana remeh bahasa Melayu. Orang sudah tidak menghormati bahasa Melayu, orang menuntut supaya bahasa-bahasa kaum lain diangkat juga sama taraf dengan bahasa kebangsaan. Ini semua perlu kita fikirkan bagaimana cara psikologisnya di negara kita di satu sudut pemimpin pemerintah tidak menghormati bahasa Melayu, mengutamakan bahasa Inggris. Di satu sudut yang lain juga bila adanya usaha memandang remeh bahasa Melayu itu, bahasa kebangsaan itu, maka orang lain juga menganggap bahasa Melayu tidak penting bila orang Melayu sendiri tidak menghormati bahasa Melayu. Ini juga perlu dipikirkan dengan serius bagaimana kita dapat mengatasi masalah psikologi di negara kita ini yang boleh menyebabkan keruntuhan bahasa Melayu. Itu saya pandangan awal. Lalu kita perlukan orang yang cerdik, yang tahu teknologi, yang dapat menterjemah seluruh hazanah bangsa dalam bentuk yang paling mudah, dalam capaian yang paling mudah dari segi dari ujung jari saja ketika terjadi setahun. Itu harapan saya. Dan kita juga perlukan pemimpin yang iltizamnya tinggi, bahawa di sebalik kita perlukan pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang juga mempunyai keyakinan terhadap dirinya dan juga keyakinan terhadap bahasanya. Kalau dia tidak yakin dengan bahasanya, dia memperluaskan sekolah swasta, memperluaskan sekolah antarabangsa, dengan sendirinya dia menghina sendiri bahasanya. Jadi kita perlukan pemimpin yang mempunyai harga diri, jati diri yang kuat untuk membangunkan sebuah tamadun Malaysia yang baru di akan datang. Nampaknya, Profesor Malaysia bukan hanya kagum, mereka bahkan ingin mengikuti cara pemerintah Indonesia dalam mempromosikan bahasa ke dunia internasional. Bagaimana pendapatmu mengenai ini? Tulis di komentar.